Shalom jemaat Tuhan, senang rasanya dapat kembali menyapa Bapak Ibu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sekalipun kita tidak dapat berkumpul secara langsung atau bertemu secara langsung dalam ibadah raya, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita. Dan pada hari ini, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk menerima firman-Mu, berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima firman-Mu. Dan ketika firman-Mu ditaburkan, firman itu boleh bertumbuh dan kami boleh menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami rindu juga firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami Tuhan, agar kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami boleh semakin serius di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang masih mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari Kamis lalu, di mana firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa Allah menginginkan setiap umat Tuhan menjadi umat-umat yang aktif, tidak menjadi umat-umat yang pasif. Ini yang ditekankan oleh Yesus sebelum Ia naik ke surga. Karena apa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Karena Allah ingin umatnya yang masih tinggal di bumi untuk terus berkarya bagi orang-orang di lingkungannya, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu yang ingin Tuhan tekankan bagi murid-muridnya saat itu. Jadi ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, Dia tidak benar-benar meninggalkan mereka tanpa ada peninggalan, ya Bapak Ibu. Tapi Yesus mengirim penolong yang lain, yakni Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Ya Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada Kamis lalu, di sana dikatakan bahwa Allah menginginkan umat-umatnya untuk menjadi umat-umat yang aktif, bukan menjadi umat-umat yang pasif. Sebab masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam dunia sebelum kita semua kembali kepada Allah. Dan jikalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dan di sini kita dapat melihat bahwa Roh Kudus atau pneumatos ini adalah kata benda genetif. Genetif ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai kepemilikan, yakni roh itu adalah roh milik Allah sendiri. Dan ini aktif Bapak Ibu. Jadi roh ini roh yang aktif, tidak pasif Bapak Ibu. Jadi roh itu akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan orang percaya. Maka dari itu kita akan menerima kuasa. Lah, kata kuasa ini Bapak Ibu berasal dari kata dunamos. Dunamos ini juga akar kata dari dinamit, kekuatan atau power, daya ledak yang tinggi Bapak Ibu. Kalau kita pernah melihat dinamit Bapak Ibu ya, kalau kita nonton film-film perang atau film-film superhero yang menggunakan bahan peledak yang sangat luar biasa, itu dinamit yang daya ledaknya sangat besar Bapak Ibu. Ketika Allah mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, maka orang-orang percaya akan melakukan hal-hal yang luar biasa ketika Roh Allah itu mendiami kehidupan orang-orang percaya. Dan bagaimana dengan kita Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Kalau mengingat hari-hari ini adalah sebenarnya masa-masa di mana kita melakukan doa 10 malam pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya, di mana kita boleh diperbaharui lagi di dalam keimanan kita bersama dengan Tuhan, di mana Roh Kudus menguatkan kita lagi setelah kenaikan Yesus ke surga. Tapi karena masa-masa yang sekarang ini COVID-19 membuat banyak aspek kehidupan kita menjadi berubah. Semoga hal ini tidak mengurangi rasa semangat kita kepada Tuhan, rasa bersyukur kita, dan iman kita kepada Tuhan meskipun dalam situasi seperti ini. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul "Lalu Apa Lagi?". Dan kita akan belajar dua hal pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam perspektif Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, pengurapan atau pencurahan Roh Kudus atau Roh Allah itu memenuhi orang-orang yang diurapi terbatas. Tidak semua orang di dalam PL menerima Roh Kudus. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, seperti raja, imam, nabi. Tetapi ada beberapa kasus khusus yang kita lihat, orang-orang yang menerima pengurapan itu, pemenuhan Roh Kudus itu. Kita dapat melihat di dalam Keluaran 31 ayat 2 hingga ayat ke-11.
Saya akan bacakan. Keluaran 31 ayat 2. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah bakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan baik pakaian kudus, kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Di dalam konteks pembacaan ayat tadi, kita dapat melihat bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh roh Allah, itu hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang menurut kita saat ini itu pekerjaan yang biasa. Toh banyak orang bisa mengerjakannya, membangun rumah, membuat gereja, atau mendesain ruangan dan segala macam, itu seperti hal biasa bagi kita. Tetapi di masa perjanjian lama, untuk membangun kemah suci Allah, itu diperlukan orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan inilah yang sangat istimewa di dalam perjanjian lama, karena tidak semua orang dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Allah di dalam perjanjian lama, itu sesuatu yang sangat istimewa dan sangat disyukuri oleh orang tersebut. Selain kasus yang pertama, kita dapat melihat lagi kasus yang kedua di dalam Bilangan 11 ayat 29, di mana di sana Eldad dan Medad bernubuat di perkemahan. Lalu Yosua berkata kepada Musa, "Suruhlah mereka diam." Tetapi respon Musa kepada Yosua sungguh berbeda. Musa tahu itu adalah hal yang baik. Ketika semua orang pada akhirnya dipenuhi oleh Roh Allah, itu akan mempermudah pekerjaan Allah di dunia. Karena semua orang mengerti kehendak Allah, karena semua orang tahu apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui mereka. Dan yang ketiga, di dalam perjanjian lama tercatat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Di dalam ayat ini, kita dapat melihat bahwa Nabi Yoel sudah menubuatkan bahwa suatu saat nanti Roh Allah akan dicurahkan bagi semua orang. Kenapa Roh Allah ini sangat penting dicurahkan bagi semua orang? Karena ketika Roh Allah ada dalam setiap kehidupan manusia, di setiap umat-umat Tuhan, maka mereka akan mengerti apa yang Allah mau. Roh itu akan menuntun mereka untuk mengerti dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan yang kedua, kita akan melihat Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Kita dapat melihat rujukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana murid-murid Tuhan yang berkumpul di Yerusalem pada akhirnya mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari yang ke-50. Di sana mereka merasakan hadirat Tuhan, di sana mereka berbahasa lidah, bahasa yang tidak pernah mereka katakan sebelumnya. Dan di sana kuasa Allah dinyatakan. Dan janji Yesus sebelum ia naik ke surga, yakni yang tercatat di pasal yang pertama ayat yang ke-8, digenapi di pasal yang kedua. Lalu kita bisa melihat terus di pasal yang ketiga terjadi hal-hal yang luar biasa dan dahsyat hingga seterusnya dan seterusnya. Kita dapat melihat perubahan yang drastis ketika Roh Allah itu mendiami kehidupan murid-murid Tuhan. Ada keberanian di sana. Ada hal-hal yang luar biasa yang dapat mereka kerjakan. Mukjizat terjadi ketika mereka membawa kuasa itu di dalam kehidupan mereka dan di dalam pelayanan mereka. Jikalau tadi kita melihat di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan untuk mengerjakan pekerjaan yang menurut kita saat ini itu pekerjaan sederhana. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus sudah memenuhi semua orang percaya. Dan kalau kita lihat catatan Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 hingga ayat yang ke-11, maka kita akan melihat hal-hal lain lagi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 8 hingga 11. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat,
dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru, sungguh tidak terbatas. Karena itu kita dapat meyakini apa yang dikatakan oleh Yesus adalah benar. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi, ketika roh itu ada dalam kehidupan orang percaya, maka ada kuasa, ada hal-hal yang luar biasa dapat dikerjakan. Jadi kalau diantara kita mengatakan bahwa, oh ada Roh Kudus kok dalam kehidupanku, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, orang tidak melihat buahnya, bahkan hal-hal kecil pun tidak pernah orang lihat kita mengerjakan sesuatu dalam pelayanan atau di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita perlu merefleksikan kembali ke dalam kehidupan kita. Apakah benar Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hal inilah yang menjadi refleksi dalam kehidupan saya. Dari pertama masuk kuliah, bahkan sampai ketika saya lulus kuliah, dan ketika saya berada di Batam, saya mempertanyakan dalam kehidupan saya, apakah memang benar Roh Kudus ada dalam kehidupan saya? Jujur Bapak Ibu, ketika saya boleh melihat teman-teman mereka sudah memiliki dampak yang lain dalam pelayanan, ketika mereka sudah melakukan sesuatu dalam pelayanan, saya bertanya, apa yang sudah saya kerjakan bagi pelayanan di tempat ini? Apa yang sudah saya kerjakan bagi orang-orang di lingkungan saya? Seringkali saya bertanya, Tuhan, apakah orang lain sudah merasakan dampak dari kehidupan saya? Seringkali saya bertanya seperti itu. Dan pada akhirnya ada hal-hal yang menguatkan saya, ada hal-hal yang memberikan saya kekuatan bahwa ternyata bukan hanya saya yang mempertanyakan hal seperti itu. Beberapa rekan juga mempertanyakan hal yang sama, dan mereka boleh melihat perjalanan hidup mereka dan kesaksian-kesaksian beberapa orang yang mungkin diberkati melalui pelayanan. Setiap kami, saya dan rekan-rekan saya, itu menjadi menguatkan bahwa memang benar-benar roh itu ada dalam kehidupan saya. Sekalipun mungkin terjadi kesalahan ataupun hal-hal yang mungkin belum berkenan, tetapi saya boleh melihat bahwa roh itu terus mengerjakan kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian lah yang dapat mulai kehidupan saya selama saya ada di sini. Tetapi inilah yang menjadi perenungan setiap kita, dan seharusnya demikian Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran roh itu sendiri, kita mendustai roh itu sendiri, dan kita berbohong kepada diri kita sendiri, dan kita membelakangi Tuhan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih oleh Tuhan, dewasa ini sering kali terjadi. Ketika terjadi KKR, ketika terjadi ibadah, mereka seperti merasakan bahwa oke, saya dijamah oleh Tuhan, roh Tuhan ada dalam kehidupan saya, menangis dan melompat, dan seperti memang wow, sangat luar biasa. Saya pernah menemukan hal semacam itu Bapak Ibu. Ketika saya awal-awal masuk kuliah, saya juga bertanya, apakah memang saya dipanggil Tuhan atau memang saya dipenuhi Roh Kudus? Dan saya boleh melihat 1 tahun saya di sana, saya melihat adik kelas saya yang baru masuk itu sepertinya wow, dia berbahasa lidah, dia doanya mantap sekali, dan itu membuat saya wah, kok kerohanian saya belum seperti dia ya? Tetapi saya melihat di dalam perjalanan waktu, selang 2 atau 3 bulan, dia melakukan hal-hal yang fatal Bapak Ibu. Justru hal-hal yang sepertinya, kok dia melakukan hal seperti itu? Padahal doanya bagus, bahasa rohnya mantap, dan kalau kita melihat pasti kita akan terpukau. Tetapi inilah Bapak Ibu, bukan bicara mengenai satu momen ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita berbahasa lidah, kita menangis, jungkir balik, dan seperti apa yang kita kerjakan. Tetapi dampak atau sikap yang kita kerjakan setelah momen tersebut, itu yang lebih penting dibandingkan 1 kali momen itu Bapak Ibu. Itu bisa kita seperti terbawa perasaan kita bahwa memang benar-benar kita saya berdosa Tuhan, saya terima kasih atas karunia Tuhan dalam kehidupan saya, rohmu ada dalam kehidupanku, terima kasih Tuhan. Tetapi setelah itu kita lupa, dan kita akhirnya tidak menjaga api roh itu, dan akhirnya api itu padam, dan kita tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang menjadi perenungan bagi kita seharusnya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena jikalau kita melihat kehidupan murid-murid atau orang-orang percaya di masa-masa awal, di abad-abad pertama setelah Yesus naik ke surga, itu hidup mereka sangat-sangat militan. Mereka sangat-sangat mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan mereka. Kita dapat melihat bagaimana para murid pada akhirnya menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca sejarah kehidupan para rasul, itu sangat-sangat tragis Bapak Ibu. Kalau kita melihat kehidupan Rasul Thomas, ia mati ditombak di India. Kalau kita melihat Rasul Petrus, ia harus mati disalib terbalik. Hanya Rasul Yohanes lah yang mati dengan normal Bapak Ibu. Tetapi yang lain, catatan-catatan kuno mengatakan bahwa semua rasul-rasul mati dengan cara yang tidak wajar. Itu karena apa? Karena mereka memegang teguh
roh Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Mereka sudah melihat karya Tuhan dalam kehidupan mereka, dan api roh itu terus mereka nyalakan dalam kehidupan mereka. Akhirnya kita bisa melihat dampak-dampak yang luar biasa. Penyebaran firman Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu. Kita dapat melihat bahwa semua orang di masa itu boleh melihat bahwa ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka melalui para rasul. Sekarang kita kembali lagi Bapak Ibu ke dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 hingga 11 tadi. Kita dapat melihat bahwa Allah memberi karunia kepada tiap-tiap orang itu berbeda Bapak Ibu. Tetapi ini digunakan untuk membangun jemaat satu sama lain. Karunia-karunia roh yang mereka terima itu berbeda, tetapi itu roh yang sama yang memberikan bagi orang-orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hikmatnya Tuhan bagi orang-orang tersebut. Jadi di dalam perjanjian baru ini lebih kepada membangun jemaat Tuhan. Roh Tuhan itu berfungsi membangun jemaat Tuhan. Selain menyadarkan orang itu bahwa roh Tuhan ada kehidupannya, dan ia juga harus sadar bahwa roh Tuhan itu menuntun dia untuk menjadi berkat bagi sesamanya, membangun satu tubuh Kristus. Karena ketika satu tubuh itu terpecah belah, maka tidak ada hasilnya, justru terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Perjanjian Baru mencatat bahwa dipenuhi Roh Kudus itu berarti bahwa Roh Kudus berfungsi membaptis orang percaya, dan Roh Kudus membawa orang ke dalam persekutuan umat-umat Tuhan. Roh Kudus membawa orang-orang percaya menjadi bagian Tuhan, menjadi miliknya Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus mengajarkan kepada orang percaya persekutuan dengan Bapa. Inilah hal-hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika kita katakan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita harus melihat kembali kepada poin-poin ini. Apakah kita sudah menjadi bagiannya Tuhan, ataukah kita sudah menjadi tubuh Kristus, sudah berdampak dalam tubuh Kristus itu sendiri? Apakah kita sudah mempelajari cara berelasi dengan Tuhan? Roh Kudus itu adalah lembut Bapak Ibu. Roh Kudus itu roh yang lembut. Dia mengingatkan kita. Tetapi ketika kita mengacukan roh itu, maka itulah seperti firman Tuhan yang disampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa pada akhirnya seakan-akan kita sudah menjadi keras, kita sudah tidak ingin lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan benar-benar kita sudah akhirnya meninggalkan relasi kita dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita sudah menuju kepada kebinasan itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita tiba pada kesimpulan, kita dapat belajar bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap orang percaya, baik di dalam Perjanjian Lama ataupun di dalam Perjanjian Baru, itu bicara mengenai fungsinya, yakni roh itu akan memberdayakan orang yang diurapinya. Siapa orang yang ada Roh Kudus dalam kehidupannya, dia akan diberdayakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kata memberdayakan ini adalah memampukan seseorang yang tidak mampu menjadi mampu. Hal ini sebenarnya beresiko Bapak Ibu, ketika mempercayakan orang yang tidak berpengalaman dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi inilah Allah kita, Allah yang berani mengambil resiko ketika mempercayakan rohnya ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka ia berani mengambil resiko. Bisa saja orang itu pada akhirnya tidak mendengarkan roh itu sendiri, pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih. Dia memberikan rohnya bagi orang-orang percaya, sehingga orang-orang itu dimampukan untuk dapat menjadi berkat bagi sesamanya dan dapat memiliki persekutuan yang erat dengan dirinya. Dan hal memberdayakan ini dapat kita analogikan seperti seseorang yang belum pernah menyetir mobil Bapak Ibu. Saya pernah belajar awal-awal bawa mobil itu, awal-awal saya hanya lihat orang bawa mobil. Awal-awal saya lihat orang bawa mobil gitu ya. Kalau lihat orang bawa mobil, lama-kelamaan saya nyoba bawa mobil, dan orang yang mengajari saya duduk di sebelah saya Bapak Ibu. Kalau di belakang nanti nggak bisa ya Bapak Ibu ya, dia nggak bisa lihat jalan. Lalu setelah itu saya dilepaskan, sesekali dilepaskan, udah bawa aja mobilnya, dan orang yang mengajari saya itu tidak ikut. Dan lama-kelamaan pada akhirnya saya bisa membawa mobil, dan pada akhirnya saya cukup lancar membawa mobil itu sendiri. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang dapat kita gambarkan bagaimana roh itu memberdayakan orang-orang percaya. Orang yang tidak mampu dimampukan untuk pekerjaan yang luar biasa, tetapi kita akan menerima kuasa, dunamos, dinamit, power, kekuatan ketika roh Allah itu ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena ketika roh Allah yang hidup itu, yang menciptakan alam semesta ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak usah takut Bapak Ibu. Mari kita bersaksi kepada orang-orang bahwa kita adalah orang-orang yang. Dan kesimpulan untuk menjawab judul perenungan firman Tuhan hari ini, lalu apalagi? Yakni segala pemberian adalah dari Tuhan.
Segala yang kita miliki ini ada dari Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Termasuk ketika Allah memberikan rohnya kepada kita, itu anugerah dari Tuhan. Dan roh itu akan mengerjakan dalam kehidupan kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Jadi apa yang dapat kita banggakan? Karena kita bisa pun melakukan banyak hal, banyak talenta yang kita miliki, banyak karunia yang kita miliki, banyak kecakapan yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Itu semua karena Tuhan, karena roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan dipenuhi Roh Kudus itu berarti, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah kita bisa itu semua karena Tuhan. Kita hendaknya memiliki karakter seperti Kristus. Jadi ketika kita memiliki roh Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita harusnya memancarkan karakter Kristus itu sendiri. Benar, Bapak Ibu, bahwa setiap kita memiliki kelemahan. Tapi jangan jadikan kelemahan itu sebagai topeng, sebagai dalil bahwa aduh, aku lemah, aku masih memiliki kelemahan, aku manusia berdosa. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi mari dengarkan roh itu dalam kehidupan kita, maka kita dapat diperbaharui dari hari ke hari. Saya beberapa hari ini membaca sebuah artikel mengatakan bahwa teruslah merasa bodoh agar engkau terus belajar. Jadi ketika kita merasa bahwa aduh Tuhan, aku manusia berdosa, saya masih punya kelemahan, justru disitulah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Justru disitulah kita semakin membutuhkan Roh Kudus. Biarlah kiranya Roh Kudus mengerjakan kehidupan kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yakni seperti apa, Bapak Ibu? Kita semakin giat dalam pembelajaran firman Tuhan melalui kitab, sharing-sharing rohani, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerohanian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Lalu Bapak Ibu, berikutnya adalah kita berani bersaksi tentang Yesus Kristus bagi orang-orang dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu, hampir 90% jemaat GSJ Bukit Cion Mangsang adalah orang Batak ya Bapak Ibu. Dan tentunya orang Batak biasanya ada kumpulan marga atau persekutuan yang lain, STM dan segala macam. Ini bisa menjadi sarana untuk kita, untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Bagi mereka yang kita rasa imannya masih lemah, mereka masih belum mempercayai Tuhan sepenuhnya, kita saksikan Kristus bagi mereka. Kita saksikan Kristus bagi keluarga kita terlebih dahulu, agar mereka juga diselamatkan, mereka dimenangkan. Mungkin orang-orang di luar sana sudah diberkati oleh pelayanan kita. Mari kita kepada keluarga kita, atau mungkin selama ini keluarga kita sudah diberkati melalui keberadaan kita. Mari saatnya kita memberkati orang-orang di luar sana. Karena ketika kita katakan bahwa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita sudah berbahasa roh, kita sudah menangis-menangis di hadapan Tuhan, tetapi kita belum berdampak, Bapak Ibu. Itu seperti hal yang sangat kontradiksi bagi kita. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita harus menjadi dampak di dalam komunitas tubuh Kristus. Kita harus berdampak bagi mereka. Kita menjadi orang yang membangun mereka di dalam satu komunitas tubuh Kristus ini. Terlebih di masa pandemi ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita dapat melihat bahwa situasi yang tidak menentu, banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan saat ini, Bapak Ibu. Mari kita sebagai anggota tubuh Kristus saling menguatkan. Karena jikalau satu anggota tubuh Kristus itu lemah, maka seluruh tubuh pun akan lemah. Jadi mari kita tetap semangat, Bapak Ibu. Mari kita tetap berkarya di dalam Tuhan. Mari kita aktif di dalam Tuhan, jangan pasif. Inilah yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita. Sebelum kita kembali kepada Tuhan, biarlah kita berdampak bagi lingkungan kita, kita berdampak bagi orang di sekitar kita. Karena hidup kita hanya seperti uap yang sebentar ada lalu menghilang, Bapak Ibu. Jadi demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kita, dan kita boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang penuh kuasa akan terus menuntun kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan, dan kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi firman Tuhan ini akan terus Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Dan untuk semua sidang jemaat-Mu, bahkan semua orang yang mendengarkan firman ini akan Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami boleh memancarkan kasih Tuhan, karakter Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, dan kami berterima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, amin.